Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, kita berjumpa lagi bersama Kumbang Merah. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita menggapai keberkahan. Eh, kita hidup sebetulnya bukan tergantung kepada berapa uang yang kita hasilkan dalam sebulan guys, berapa kilogram emas yang kita miliki, dan setinggi apa jabatan yang kita miliki ya. Tetapi hidup kita itu terletak pada keberkahan ya. Keberkahan itu dimana kita bisa memanfaatkan rezeki yang kita miliki untuk kepentingan hal-hal yang mendesak dan untuk kepentingan beribadah, bukan untuk kepentingan hura-hura ya. Kita tidak menggunakan rezeki yang kita miliki itu untuk kepentingan nafsu, bukan untuk itu, tetapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Hidup berkah itu hakikatnya diri kita semakin dekat kepada Tuhan, dengan orang-orang di sekitar kita baik, damai, itulah berkah. Kita merasa di rumah kita seperti di istana, walaupun mungkin rumah kita adalah bambu, tetapi kita merasakan kenikmatan guys, itu adalah keberkahan. Tetapi kalau di rumah kita ini banyak masalah, banyak keributan, banyak kericuhan, banyak prasangka buruk di antara sesama anggota keluarga, begitu juga dengan tetangga yang ada di sekitar kita atau dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, itu disitulah tidak ada keberkahan guys. Jadi di sini kita fokus pada meraih keberkahan. Jadi keberkahan itu bisa kita wujudkan pertama dengan kita menerima apa yang Allah berikan pada kita, apa yang Tuhan berikan pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengalokasikan dana, membelanjakan dana ini untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat. Tidak ada uang yang kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia guys. Tidak ada harta yang kita keluarkan tanpa rencana. Jadi seberapapun uang yang kita miliki, berapapun uang yang kita hasilkan, kalau kita tidak punya perencanaan yang baik, maka uang harta itu tidak akan berkah guys. Karena itu perlulah sekarang kita mulai merencanakan, memanage harta atau uang yang kita miliki sebaik mungkin agar hidup kita semakin baik, semakin berkah. Tentunya jangan lupa berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Harta itu jangan kita nikmati sendiri, harta itu jangan kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi ada orang-orang lain yang memiliki hak di situ, yaitu fakir miskin kan. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial juga harus kita bantu agar derajat hidup kita mulia. Karena kemuliaan itu dinilai dari apa yang kita korbankan. Kemudian kita dinilai dari seberapa besar pengorbanan kita dan apa yang kita korbankan. Bukan seberapa besar uang yang kita miliki, bukan seberapa banyak emas yang kita miliki, tetapi seberapa banyak uang dan emas yang kita keluarkan untuk membantu orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita sendiri, tetangga kita atau orang lain yang mendapatkan musibah, atau orang lain yang membutuhkan, yang butuh pertolongan. Itulah wujud dari keberkahan. Tapi ketika kita tidak bisa membantu orang-orang, tidak bisa membantu meringankan beban orang lain, tidak bisa membantu meringankan beban orang kecil, maka seberapapun nikmat yang kita miliki, seberapapun rezeki yang kita hasilkan dalam berbulan, itu kita tidak akan berkah guys. Sepintas mungkin kita disebut wah ya, sepintas kita disebut orang kaya, itu sepintas. Tetapi pada hakikatnya kita adalah orang yang paling miskin dan kita takut kehilangan.
Takut kehilangan uang, takut kehilangan harta, dan takut kehilangan jabatan. Kalau kita di hidupnya sudah dihantui dengan perasaan takut, takut kehilangan uang, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, maka berarti kita tidak merdeka, guys. Karena ciri-ciri manusia merdeka itu dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gentar, selalu aman, merasa nyaman dan merasa aman. Itulah guys, berhakikatnya hidup berkah. Terima kasih guys, saya Gua Merah. Assalamualaikum.